olahan ya, tidak real food. Ya benar nggak menurut Kak tuh? Ya organik itu menjadi mahal karena kemudian menjadi industri tersendiri ya. Terus kan memang kita selama bertahun-tahun itu ya karena kebijakan yang ya itu tantangannya juga ya. Tidak semua yang berlabel eco-friendly itu benar-benar ramah lingkungan. Ya. Ada beberapa yang hanya mencantumkan label saja tanpa sebenarnya memiliki value itu gitu. Nah, bagaimana tipsnya? Tentunya kita harus areanya Untak ini di Taman Flora itu ada tuh pos pengolahan kompos. Kita setorkan saja ke situ dan sampah makanan ini akan berguna juga untuk bahan pangannya maggot. Maggot itu adalah black soldier ya, jadi semacam lalat hitam itu yang dia memang mengkonsumsi sampah, dia makan sampah dan si maggot ini nanti akan jadi bahan pangan untuk ikan, untuk ternak gitu, sehingga terkurangi sebenarnya sampah itu. Jadi kan sebenarnya sangat menyenangkan ya, sustainable living itu kalau kita tahu urut-urutannya. Selama ini kan kita makan ya udah makan selesai buang, makan selesai buang. Tapi kalau kita punya bayangan, oh aku abis ini makan segini, kemudian nanti akan disetor kemana, nanti akan menjadi apa. Kalau kita punya gambaran tentang itu, maka mungkin tidak terlalu mengerikan ya. Sustainable living itu nggak terlalu terasa berat gitu. Ya memang kita tantangan kita di komunikasi lingkungan itu ya. Kita menganggap bahwa hal-hal yang sifatnya sustainable itu menjadi berat karena mungkin pesannya belum terkomunikasikan dengan baik. Oke. Wah, sepakat banget sama Rota. Jadi ternyata di Surabaya sendiri sudah ada beberapa titik tentang pengolahan kompos gitu pengolahan ya, Bu, ya? sampah ya. Tidak hanya kompos tapi juga sampah yang termasuk juga sampah plastik. Oh ya. Seperti botol, kita punya bank sampah. Bank sampah itu juga punya beberapa RT atau RW juga sudah bersinergi atau terintegrasi gitu, tapi belum semua sayangnya gitu. Jadi hanya RT atau RW tertentu yang sudah terintegrasi dengan pembuangan sampah. Dulu kita punya bis yang bayarnya pakai sampah botol, sekarang sudah tidak ada. Nah, itu tantangan-tantangan yang luar biasa dalam mengupayakan sustainable living sebenarnya, karena yang diperlukan adalah kerjasama semua pihak, gotong royong. Mahasiswa melakukan apa, dosen melakukan apa, ya kita sebagai warga RT harus ngapain, pemerintahnya ngapain. Nah, kalau itu semua bisa sinergi, maka itu akan tercapai sustainable living yang kita harapkan ya, yang diimpikankan. Dan pasti juga lingkungan akan jadi lebih indah banget ya, Bu. Kalau misalkan sekarang saya baca di Tangerang ya, penumpukan sampah yang luar biasa. Ibu kita pasti sudah tahu berita itu. Baunya semerbak kemana-mana. Sudah pasti ya, karena tercampur ya. Kan kita buang sampah itu biasanya kebiasaan kita adalah sampah dimasukkan ke dalam satu kantong plastik, diikat, udah diambil gitu. Padahal kalau itu bisa kita pilah, maka itu akan sangat mungkin untuk dicegah. Karena yang bahaya itu kan gas metananya ya. Nah itu bisa meledak, bisa seperti yang pernah terjadi dulu di Bantar Gebang, itu kan meledak. Di Jawa Barat juga pernah longsor gitu ya. Nah itu kan sangat berbahaya. Jadi sebenarnya yang mungkin paling bisa kita lakukan adalah memilah sampah dan mengajak setiap yang kita kenal yang kita kenal aja dulu untuk melakukan hal yang sama. Nah, kalau semua orang bergerak ke arah yang sama, mungkin akan lebih mudah kita tercegah dari bencana-bencana seperti yang dialami oleh Tangerang, Bekasi. Longsornya bukan longsor tanah ya, seperti yang ini terjadi, tapi longsor sampah. Longsor sampah itu kan sangat berbahaya. Oke, jadi kalau misalkan teman warta masih minim informasi, mungkin boleh di search ya, bencana akibat gunung sampah gitu. Kita bisa bilang gunung ya, Bu, itu sudah menjadi gunung. Ya kan? Saya pernah ke Bantar Gebang. Gebang itu memang
tempat pembuangan akhir ya, TPA, yang untuk menampung sampah dari Jabodetabek ya, daerah Jakarta dan sekitarnya. Benar-benar open dumping seperti yang di sebagian besar kota di Indonesia ya. Open dumping itu adalah pembuangan sampah secara terbuka, tidak diolah, tidak dipilah. Jadi ya memang tidak ada pilihan lain selain menunggu itu menjadi penuh dan kemudian berbalik kepada kita sebagai sebuah bencana gitu. Iya, karena memang isu sampah di Indonesia itu masih belum tertangani dengan baik gitu kan Kak. Selain itu memang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, tidak hanya mengandalkan pemerintah saja. Betul. Kita sebagai warga juga harus berkontribusi. Nah, negara mana sih Bu yang menurut Bu Vika tuh pengolahan sampahnya tuh keren banget gitu? Saya belum pernah jalan-jalan ke negara-negara lain, tapi saya jalan-jalan di internet ya, jalan-jalan bisa lancar browsing. Sepertinya Jepang itu yang paling menjadi panutan ya. Jadi pemilahan sampah memang sudah dari level rumah tangga dan itu sudah menjadi sebuah budaya. Kalau kita kan budayanya masih gini. Kita semua cinta kebersihan, ya kan? Kita semua suka kebersihan, tempat yang bersih. Yang kita lakukan apa? Membuang sampah, gitu kan ya? Kita tidak pernah bertanya, terus sampah yang kita buang ini kemana? Ya kan? Itu kan sebuah level of lifestyle yang berbeda ketika kita mulai berpikir, iya ya, kita harusnya tidak boleh hanya sekedar memindahkan sampah. Kita membuang sampah ke tempatnya itu kan memindahkan sampah kita ke tempat orang lain gitu. Padahal yang harusnya kita lakukan, sampahku itu tanggung jawabku, mau ku apakan ini, kan gitu ya. Jadi kalau untuk level negara mungkin Jepang adalah yang paling pionir ya. Bahkan banyak beredar kalau teman-teman browsing atau mungkin di media sosial. Bahkan jalan umum pun itu dilap gitu ya. Cara mereka memperlakukan barang, memperlakukan fasilitas umum, benar-benar mereka menginternalisasi bahwa kebersihan itu adalah tanggung jawab individu. Ya, jadi di level negara kalau kebersihan itu sudah menjadi tanggung jawab individu, maka ya itu tinggal mengalihkan aja ya, menduplikasikan berapa jumlah orangnya, dan itulah yang masyarakat yang akan terbentuk. Kemudian negara-negara Eropa mungkin kita bisa melihat bagaimana Norwegia, Swedia itu mengolah sampahnya dengan baik. Kemudian Bhutan ya, kalau Bhutan itu negara kecil yang memang mereka benar-benar menghindari untuk memproduksi sampah. Jadi semua harus terolah dengan baik. Kalau di Asia mungkin ya selain Jepang ya Korea Selatan sudah mulai menunjukkan bagaimana pengolahan sampah itu menjadi sesuatu yang justru bernilai ekonomi, gitu kan ya. Mungkin bisa menjadi sumber energi baru atau mungkin bisa menjadi komoditas baru. Sebenarnya kalau kita melihat Indonesia ini melihat regulasinya atau undang-undangnya itu sudah ada semua, Alma, bahwa sampah itu harus produksi, harus dipilah, harus diolah. Itu tuh regulasinya ada, undang-undangnya ada, mulai dari tingkat desa sampai ke nasional. Undang-undang desa itu memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk mengolah sendiri sampahnya secara swadaya, kemudian dengan kultur yang berlaku. Kemudian yang terbaru juga dari peraturan pemerintah tentang pengolahan sampah di kota itu harus menjadi energi terbarukan gitu. Sebenarnya dari sisi regulasi kita sudah difasilitasi untuk semua terlibat dalam pengolahan sampah. Jadi seharusnya kita nggak kalah dari negara-negara lain gitu ya. Tapi mungkin pelaksanaannya harus lebih digencarkan lagi. Betul sekali. Sebenarnya ya teman warta itu sudah ada sebenarnya dalam tanda kutip gitu kan. Cuman bagaimanakah kita mempraktekannya gitu. Dan sebenarnya ini tuh relate banget sama healthy lifestyle yang akhir ini banyak banget dikampanyekan di media sosial ya Bu ya, terutama soal makanan tadi. Real food. Indonesia itu adalah surganya real food. Bener nggak Bu Vika, setuju nggak? Sekali. Tanaman-tanaman ya kan, berbagai macam
macam, belum tentu loh di negara-negara di westernnya terutama mereka tuh memiliki keanekaragaman hayati seperti Indonesia. Benar. Nggak tahu. Jadi Indonesia tuh surganya real food. Kalau misalkan ngomongin, banyak banget yang ngomong iya tapi kalau harus organik itu mahal. Nah tuh itu sering nggak Bu Vika mendengarkan statement-statement seperti itu, organik tuh mahal kayak gini-gini dan sebagainya, padahal harusnya lebih murah loh. Harusnya lebih murah ya. Anomali. Kita beli buah aja berapa kalau bandingkan dengan kita beli snack yang dia olahan ya, tidak real food. Ya benar nggak menurut kata Ya organik itu menjadi mahal karena kemudian menjadi industri tersendiri ya. Terus kan memang kita selama bertahun-tahun itu ya karena kebijakan yang memang mendukung ekstensifikasi ya, dan intensifikasi, maksudnya itu tanamannya itu tanaman industri gitu. Jadi misalnya jagung itu harus diolah sedemikian rupa sehingga menjadi snack yang memang yang sangat mengurangi ya, sangat ini industri sangat berpihak pada industri, dikemas misalnya diolah menjadi snack-snack kekinian dengan berbagai macam kemasan itu kan ya, sehingga kemudian kita menjadi agak asing dengan jagung rebus, kacang rebus dan segala macam itu ya. Nah di sisi lain tanahnya mungkin sudah tidak lagi ramah untuk ditanami jagung yang berkualitas, kacang yang berkualitas, karena tanah terbiasa menggunakan pupuk, pestisida dan seterusnya. Jadi ini memang rantai yang cukup panjang. Tapi kalau tadi Alma bilang bahwa Indonesia adalah surganya raw food, ya tinggal bagaimana kita kemudian menempatkan si raw food ini menjadi lebih ramah bagi konsumen, kemudian menjadi lebih trendy dan bisa disediakan sendiri gitu. Kan kita membayangkan kalau jagung itu harus di tanah yang luas, ladang jagung yang luas. Apakah kita bisa menanam jagung di halaman kita sendiri? Bisa. Ya kan? Oh bisa ternyata ya. Nggak harus jagung itu menjadi sebuah ladang gitu enggak. Kita bisa. Apakah kita bisa menanam buah-buahan di halaman kita sendiri? Bisa gitu. Nah itu sekarang ini ada tren gitu ya, urban farming, kemudian anak-anak muda bikin gerakan kembali menanam dan seterusnya. Saya kira itu sangat luar biasa. Oke, anak muda kembali menanam. Terus sekarang yang keren tuh ini deh Bu, di Instagram tuh udah mulai banyak orang tua Gen Z yang membiasakan anak-anaknya makan makanan real food. Karena kalau udah palet lidah terbiasa dengan makanan-makanan instan, sekalinya makan real food tuh akan berubah gitu gak sih Bu, menyesuaikan lagi akan susah. Kok aneh ya rasanya ya, bener gak Bu? Iya susah, yang paling susah itu memang menyesuaikan makanan. Saya ya kita misalnya ya biasa makan nasi, kemudian harus makan sagu, itu kan penyesuaian yang luar biasa sebenarnya ini memang agak PR besar ya, karena sebenarnya kita itu tidak harus tergantung pada nasi, tidak harus tergantung pada beras. Setiap daerah di Indonesia itu punya makanan pokoknya sendiri. Madura misalnya, makanan pokoknya adalah jagung. Nah, tapi entah bagaimana kemudian semua di seluruh daerah Indonesia sangat tergantung kepada beras ya, kepada beras. Nasi kalau nggak makan nasi nggak kenyang atau belum sempurna. Padahal sebenarnya tidak begitu. Setiap daerah punya makanan pokoknya sendiri dan setiap daerah itu memiliki karakteristik yang pangan yang cocok dengan karakteristik tubuh manusianya. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke makanan pokok kita masing-masing di asal dulu, itu akan sangat membantu juga untuk sustainable living. Oke, jadi walaupun real food tapi kalau bisa kembali ke daerah masing-masing. Kayak misalkan Indonesia Timur itu sagu ya Bu ya? Iya sagu. Ya umumnya sagu itu juga bisa sebagai pengganti nasi juga ya ternyata ya. Sebenarnya nasi yang menggantikan sagu kan ya. Oh sebenarnya nasi yang menggantikan aslinya sagu. Itu sagu ya. Tapi karena ya ini kompleks ini memang Alma, persoalannya ketika harusnya misalnya saudara-saudara kita di Papua harusnya kembali ke makanan pokok asli mereka, sagu. Tapi sagunya udah nggak ada karena deforestasi. Ya, tanaman-tanaman sagu sudah
rata dengan tanah. Jadi memang cukup kompleks ya masalah sustainable living ini. Makanya kalau menurut saya memang kita benar-benar harus bisa mengkomunikasikan dengan tepat ya. Sebenarnya sustainable living itu apa? Bagaimana kita bisa menjalankannya dan menduplikasinya sebanyak mungkin, karena yang menjadi tempat tinggal kita hari ini itu akan menjadi tempat tinggal anak cucu kita di masa depan, harus dalam keadaan yang terjaga. Iya, betul sekali, harus dalam keadaan yang terjaga, dan juga untuk kita sendiri, juga untuk kesehatan kita sendiri. Makanya sekarang kayaknya alat kesehatan semakin modern, tapi sepertinya penyakit itu semakin bermacam-macam ya Bu ya. Itu kayaknya tidak lepas dari apa yang kita konsumsi gitu kan. Iya betul. Iya. Dan tadi juga soal kesehatan, dan tadi kita sempat bahas tentang membawa produk-produk sendiri kayak tumbler, mengurangi sedotan dan lain sebagainya. Nah, apakah produk-produk yang berlabel eco-friendly karena dia tidak sekali buang gitu kan, tidak sekali pakai terus buang, itu selalu benar-benar ramah lingkungan Bu? Dan gimana sih kita tipsnya memilih bahan-bahan yang memang benar-benar sehat gitu? Ya itu tantangannya juga ya. Tidak semua yang berlabel eco-friendly itu benar-benar ramah lingkungan. Ada beberapa yang hanya mencantumkan label saja tanpa sebenarnya memiliki value itu gitu. Nah, bagaimana tipsnya? Tentunya kita harus punya banyak informasi ya. Kita harus membaca lebih teliti beberapa produk yang memang dengan sengaja mencantumkan eco-friendly tapi sebenarnya prosesnya enggak. Misalnya banyak yang mencantumkan misalnya ini baju ramah lingkungan loh, terbuat dari 100% katun, atau secara produk produknya ramah lingkungan gitu misalnya ya, tidak mengandung polyester misalnya atau plastik yang tercemar. Tapi prosesnya bagaimana? Apakah prosesnya ini mempekerjakan buruh anak? Nah, jadi sustainable living itu bukan sekedar tidak mengandung sampah atau mungkin dari produk-produk organik, enggak. Tapi prosesnya itu melindungi well-being ya, kesejahteraan manusianya. Ya. Jadi apabila di sebuah produk itu ada labelnya eco-friendly, ya memang tadi seperti kata Alma memang belum tentu. Nah, bagaimana cara mengenalinya? Ya kita harus mengekspos diri kita dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan itu. Oke. Jadi kembali lagi ke literasi ya. Kita harus banyak-banyak membaca gitu kan. Kita harus banyak-banyak membaca di tengah konten-konten video singkat yang bisa overstimulation ya untuk otak kita. Kita coba tune down sejenak dengan banyak-banyak membaca informasi yang sangat berharga gitu kan untuk kehidupan kita saat ini dan anak cucu kita di masa depan. Dan terakhir Bu Vicky, kita udah ngobrol banyak banget, terima kasih. Pesan sederhana tapi yang sangat penting untuk pendengar yang baru mau memulai, baru aware tentang sustainable living ini. Oke. Mungkin dari level individu ya, karena menurut saya ada 3 R yang perlu kita lakukan, yaitu return to nature, kembali ke alam, kemudian return to local wisdom, kembali ke kearifan lokal, dan return to ourselves, kembali ke diri kita sendiri. Kita mesti tanya dulu kalau kita mau mengkonsumsi, membeli sesuatu, apakah ini penting? Tanyakan dulu. Kalau nggak penting ya udah kita nggak usah konsumsi atau kita nggak usah beli. Apakah ini baik? Ya, nah, apakah penting, tapi apakah ini baik bagi tubuh saya, bagi sekitar saya, bagi orang-orang yang mungkin akan datang sesudah saya gitu ya, bagi generasi berikutnya, apakah itu baik? Nah, yang ketiga, apakah kita memerlukannya? Jadi penting itu tentu saja beda dengan perlu ya, karena kalau kita tidak memerlukannya belum tentu itu tidak penting ya. Seperti kalau kita membeli charger ya, mungkin kita tidak sepenting kita beli makanan ya, tapi kan kita memerlukannya. Jadi ada 3 layer itu sebelum kita
consume, karena tantangan terbesar sustainable living adalah perilaku konsumtif. Apakah itu penting, apakah itu baik, dan apakah itu perlu bagi kita untuk mengkonsumsinya. Saya rasa itu mungkin cukup mudah ya kalau untuk dilakukan di level individu. Oke, jadi poinnya penting, baik, dan perlu. Berpikir panjang sebelum check out sesuatu. Ya, kalau dulu kita mau beli, sekarang kita check out gitu ya. Iya, betul. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Vika. Luar biasa sekali penjelasan hari ini. Kita bercerita banyak hal tentang sustainable living, mulai dari fashion, terus industri makanan yang kaitannya sangat erat dan berdampingan dengan hidup kita sehari-hari. Makasih sudah hadir di studio Warta 17 Agustus berbagi ilmu. Jangan kapok ya Bu kalau nanti sewaktu-waktu dipanggil lagi. Dipanggil lagi kita mungkin dengan topik yang berbeda gitu. Ya, oke. Teman Warta tadi adalah salah satu cerita inspiratif dari dosen komunikasi Untak Surabaya. Dan ya seperti yang kita tahu, dosen-dosen dan tenaga pendidik di Untak Surabaya itu luar biasa sekali ilmunya. Ada banyak hal yang bisa kita petik dari beliau-beliau yang sudah pernah hadir di podcast Warta sebelum-sebelumnya. So, nantikan episode podcast berikutnya. Semoga teman Warta dapat mengambil banyak pelajaran berharga dari sesi podcast kali ini, yang dimana kita membahas tentang komunikasi lingkungan, tantangan gaya hidup keberlanjutan atau sustainable living. Terima kasih, saya Alma pamit undur diri dan Mufika pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast yang berikutnya. Bye-bye.